kurikulum vitae dari pemateri pada pagi hari ini. Bisa disimak ibu-ibu ya, ini luar biasa ibu dokter ini, pengalamannya sangat, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Nama lengkap Ibu Dr. Hajah Teti Ratnasih, MAG, CIPS, CHT, CNLP. Tempat tanggal lahir Yogyakarta. Oh, orang Jawa, sama kayak saya, satu rumpun ya. 16 Agustus 1973, satu hari sebelum merdeka lahirnya. Pekerjaan sebagai dosen Fakultas Tarbiyah di UIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung. Golongan atau pangkatnya lektor kepala. PNS. Oh, alhamdulillah. Email tetiratnasih@uin.ac.id. Nomor HP 0813 9506 3660. Bagi yang membutuhkan nanti bisa konsultasi permintaan ya ke guru. Alamat Komplek Citra Biru, Blok E nomor 2, RT 4, RW 8, Pasir Biru, Cibiru, Bandung 40610. Putra 3 orang laki-laki, jagoan semua ibu. Oh, panggil Lisna ibu ternyata ya. Latar belakang pendidikan, beliau menempuh SDN Cipadung 2, kemudian MTS-nya Persis 76 Garut, MA-nya Darussalam Ciamis, S1-nya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pendidikan Bahasa Arab, S2-nya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pendidikan Islam, dan S3-nya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pendidikan Islam. Pengalaman atau jabatan kerja cukup banyak sekali ibu. 2021 sampai sekarang tim perencana kurikulum madrasah ibtidaiyah Sunan Gunung Jati. Kemudian Oktober 2019 sampai sekarang sekretaris Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Gunung Jati. Juli 2019 sampai sekarang sekretaris Dharma Wanita Persatuan UIN Sunan Gunung Jati. Dan masih banyaknya, tidak akan saya sebutkannya dan lain-lain luar biasa. Kemudian pengalaman narasumber. Nah, ini pengalaman narasumber juga banyak sekali beliau mengisi di berbagai acara dan memang tentang keparentingan kebanyakannya. Jadi bagaimana memberikan sentuhan terbaik buat anak-anak. Jadi intinya ibu ini adalah seorang trainer. Kemudian ini di kelas seminar workshop beliau Certified International Parenting Specialist, tempatnya di American Academy of Project Management. Luar biasa ya. Jadi ini banyak sekali beliau, artikelnya juga banyak. Ibu sudah ada buku ibu yang ibu. Oh, sekarang harus arti. Oh, ini ya buku ini. Oh, iya. Oke. Kemudian yang terpenting ini seorang dosen, apalagi S3 dan pemateri itu memang harus banyak ada perjalanan ke luar negeri, baik penelitian maupun kunjungan kerja. Nah, ini perjalanan luar negeri dan tujuannya 2011 pernah ke Singapura penelitian, 2012 ke Malaysia penelitian, 2013 Thailand kunjungan kerja, 2014 ke Taiwan, 2015 ke Turki, 2016 ke Mesir, 2017 ke New Zealand. New Zealand itu Selandia Baru. Ya. Baik, langsung saja ibu-ibu kita sambut. Daripada lama-lamanya kita sambut pemateri kita pada pagi ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal ada ngagas sekali dari. Duka ikhlas bukan tersing ikhlas. Cobi salam ngakal salam
ikhlas. Kumaha coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat pagi. Semangat. Mana semangatnya teh? Good morning ya. Good morning. Selamat pagi. Bunda-bunda berkerudung kuning cantik sekali. Aku punya beli kompak koneng. Koneng emas. Sekarang sedang Imlek ya. Imlek itu identik dengan jeruk mandarin. Ya, jeruk mandarin yang kecil. Nah, ya. Itu simbol kemewahan, simbol kemenangan, ya, kebahagiaan dan sebagainya. Ini saya sambil berdiri. Kurang nyaman kalau tapi ini semuanya dulu nanti enggak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Kober ya, Kepala Kober Al-Waqiah. Ini saya nulisnya Ciparai. Harusnya Babakan Ciparai ya. Makanya ketika di awal ini Ciparai jauh sekali, kata saya hampir 2 jam dari rumah. Ternyata tidak terlalu jauh, hanya masuk gangnya lumayan ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Sekali lagi terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Kober Al-Waqiah Babakan Ciparai. Terima kasih atas undangannya, kepercayaannya, dan sugesti positif. Karena saya dari tadi mendengarnya sugesti positif. Banyak memuji saya yang belum tentu seperti itu. Ya, alhamdulillah terima kasih. Yang saya cintai para pengajar ya, para pengajar di Kober Al-Waqiah, juga stafnya beserta seluruh keluarga besar Kober Al-Waqiah. Al-Wasi'ah ya. Oh betul, Al-Wasi'ah. Al-Wasi'ah, mohon maaf Al-Wasi'ah. Sekali lagi, semua dewan guru dan juga pengajar termasuk stafnya di Kober Al-Wasi'ah. Betul ya? Al-Wasi'ah. Kemudian yang tak lupa juga saya cintai, saya banggakan, Bunda, gak ada ayah ya? Bunda, orang tua wali, siswa Kober Al-Wasi'ah. Semangat pagi? Semangat. Semangat pagi? Semangat. Sebelah sini lebih kenceng. Sini belum keluar. Mungkin ingat itu ya tadi Kak, ingat cucian, gerhun gitu ya. Tapi luar biasa hari ini mau hadir karena diundang oleh Kober Al-Waqiah, terutama oleh Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini saya mulai dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini melihat yang kuning-kuning rasanya cerah sekali. Ini tadi mahasiswa saya Miss Rina ya. Oke, lupa lagi karena udah lama tidak bertemu, kemudian juga kuliah online ya. Dan dosen pembimbingnya siapa teh? Bu siapa? Oh, dokter Randa Tuti. Ada dokter Randa, ada dokter ya. Kalau dokter Randa tahun sebelumnya S1 sebelum SAG. Sebelum SAG. Jadi kalau untuk S3 tadi dokter itu menghilangkan andanya, menghilangkan andanya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ini judulnya tentang, saya begini aja ya supaya belakang kelihatan. Seminar hipnoparenting. Pernah dengar hipnoparenting, Bunda? Ibu guru pernah dengar hipnoparenting? Sering.
Oh, belum paham. Kalau bunda-bunda sering mendengar? Oh, belum. Oke, baik, sekarang berarti di sini ada 9 hipnoparenting, judulnya kunci anak yang semuanya hebat. Sekali lagi, kunci anak yang hebat. Mana? Hebatnya hebat. Kok gitu? Ada anak-anak ingin hebat, ada ibu-ibunya nggak kelihatan ya. Sekali lagi, kalau menyebut hebat begini, kunci anak yang keren, tepuk tangan untuk bunda semuanya. Begitu ya. Oke, baik. Apa sih itu hipnoparenting? Saya sedikit saja menjelaskan. Nah, tadi bunda menyebutkan kunci anak yang hebat. Kunci anak yang hebat. Oke, siapa yang hebat? Anak. Ibunya? Heboh. Ribut, ibu Maya. Ribut. Oke. Baik. Anak hebat itu apa sih? Nah, soleh, boleh. Apalagi? Pinter. Berani. Apalagi? Aktif. Apalagi? Oh, jangan lah. Gini aja. Apalagi? Anak hebat itu? Anak yang bisa membanggakan. Membanggakan. Anak yang bisa membanggakan. Terus? Jujur. Ayo, bunda. Berani. Kreatif. Aktif. Sabar. Di bulan kurang aja anak sabar. Sabar? Ya mama. Karena sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Orang kan bilang sabar dia ada batasnya. Tapi ternyata kalau dibatasi udah nggak sabar lagi. Tapi bu habis capek, berarti udah nggak sabar. Habis sabar. Ya, baik, tadi disebutkan anak yang hebat adalah jujur, kreatif, aktif, inovatif. Apalagi tadi? Sabar, berani ya. Pertanyaannya, bunda begitu? Jawab ya. Bunda begitu? Sekali lagi, bunda begitu? Sekali lagi, bunda begitu? Bilangnya yes. Lihat. Hipnoparenting itu ada 2 kata. Pertama, hipno itu hipnosis. Pernah dengar? Ibu pemilik pasar, sok ayam makan hipnotis? Ya. Hipnotis itu terpana, sehingga hatinya mengikuti apa yang dipanaki. Panaki. Jadi kalau misalnya bunda belanja ke mall atau ke pasar, ayo belanja bunda, silakan dilihat, ditinggali orang tanya, dicoba aja kan, coba, gitu kan, coba, bunda bagus, gitu kan, akhirnya orang teh beli, boboh oke, betul nggak? Itu terhipnotis. Jadi hipnotis itu bukan sesuatu yang seram, bisa dimanfaatkan. Buktinya saya dapat sertifikat internasional. Sekarang orang manfaat hipnotis itu bukan untuk hal-hal magic, bisa bersertifikat. Ternyata orang sekarang berobat lebih banyak ke hipnoterapi karena gangguan mental. Meskipun misalnya penyakit gula gitu ya, penyakit diabetes, pada akhirnya orang berobat kepada hipnoterapis. Kenapa? Karena lebih aman. Karena mindset atau hati atau perasaan atau pikiran yang dirubah. Gitu. Makan obat tapi itu terus gitu. Ya, nggak bakal sembuh. Ke dokter, tapi ke dokternya suruh terus mau beres. Jadi yang sembuh itu diri sendiri, bukan orang lain. Itu hanya perantara orang lain. Termasuk saya sekarang hipnoparenting, yang membuat anak hebat itu siapa? Bunda sendiri. Karena anak-anak
sampai kapanpun, terutama anak usia dini, itu pengasuhannya masih dalam genggaman orang tua. Masa emas. Jadi hipnosis itu kita tinggal mau nggak merubah. Seperti tadi saya pertanyaan, udah hebat belum? Bingung, hebat tentunya. Bingung kan? Termasuk guru-guru hebat nggak? Nah, semua orang mengatakan keraguan, sehingga perkataan itu atau pemikiran yang ada di dalam kepala seseorang itu akan mempengaruhi gerak tubuh, aktivitas dan cita-cita. Kita kan sering dengar orang sudah habis madana itu udah cuma dulu kerajinan. Sering dengar gitu ya. Apalagi guru-guru yang mengajar anak-anak buat hebat, kalau gurunya enggak percaya diri sebagai guru yang hebat, atau bunda percaya diri sebagai orang yang hebat, bunda yang hebat, jangan harap anak-anak bisa hebat. Jadi hipnosis itu adalah kita nanti ke pengertian hipnosis. Sekarang kita dulu ubah dulu mindset. Mindset itu apa ya? Pola pikir. Muncul orang terbisa dongkap kakober ayeuna aya kegiatan parenting dihesekeun ti sawengi oge. Rudek gitu. Aya we rudek teh. Tapi kalau sudah kita disetting pikiran kita, besok pokoknya abdi kudu ngiringan seminar hipnoparenting yang diadakan Kober Al-Wasiah. Itu selalu dimudahkan. Mungkin dalam agama kita niat ya Pak. Niat, tapi orang teh kadang-kadang sok heureuy karena niat teh. Teu niat. Ya, oke. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjadi seseorang yang hebat, meskipun kita merasa nggak hebat, sekarang rubah mindset kita, pola pikir kita menjadi yes hebat. Sehingga langkah kaki itu kita itu biasanya mantap, percaya diri. Ibu guru juga jangan lupa. Jadi untuk menjadi guru yang hebat nggak selalu harus hebat, tetapi mindset yang hebat. Jadi hipnosis itu adalah mindsetnya. Ya, oke. Jadi anak hebat, yes, gitu. Bunda hebat, yes. Kober Al-Wasiah hebat, yes. Gitu, kan asik. Orang yes yang selamanya yes itu teman-temannya sekeliling jadi ikut yes. Tuh baru dapat yes. Ayo baru udah semangat hari ibuna calon. Ayo tuh. Ya, dede di bakula. Nyari yosret tadi. Nah, tapi kawan tuh orang tuh ayah nyontohan oke tuh. Nah, ya. Jadi tidak ada hipnonya, tidak menghipnosis. Oke, ya. Jadi kalau dalam badan kita mengatakan tidak, maka tidak terjadi. Kalau dalam badan kita, pikiran kita mengatakan yes, itu terjadi. Contoh, Kober Al-Wasiah hebat? Yes. Kober eta mada bla ngomongkeun di pangkal. Nah, tuh putrana disakolakeun ka dieu. Kadang we da teu aya deui. Ye. Aduh, emang terang. Sepetos Bunda bade ka dokter. Kunaon Bu? Ieu cenah panas terus tilu dinten telungsur-lungsur. Bade naon ka dokter eta? Sesuganan we. Enggak yakin. Ya, sesuganan. Jadi menyekolahkan anak ke Kober Al-Wasiah oke, susuganan pintar, susuganan hebat. Dan kita sebagai orang tua tidak pernah berupaya bagaimana Kober ini menjadi hebat bersama-sama. Kena mabulunan.
Padahal gurunya juga memerlukan motivasi dari orang tua atau dari pendidik. Gak bisa lepas karena parenting. Parenting itu adalah pengasuhan orang tua di sekolah bersama, bukan oleh guru, tapi oleh guru bersama orang tua. Di rumah orang tua bersama guru. Jadi nggak bisa lepas anak itu. Ya? Oke. Nah, anak hebat. Oke. Tadi sudah sebutkan anak hebat itu apa saja, ya? Oke. Anak tuh bertanya, saya tuh hebat enggak ya? Saya tuh hebat enggak ya? Nah, yang membuat anak hebat itu siapa? Yang membuat anak hebat itu siapa? Tadi misalnya jujur, berani, kreatif, aktif, percaya diri ya. Yang membuat anak hebat itu siapa? Orang tua? Ibu guru siapa? Semua pihak yang terkait dalam pengasuhan. Terima kasih semua orang yang terkait di pola asuh sekitar anak. Jadi ibu guru, pak kepala, kemudian bunda, lingkungan semuanya menentukan anak hebat. Ya, itu namanya parenting. Tetapi ternyata parenting itu nanti akan dipengaruhi oleh bagaimana mindset yang ada di lingkungan. Gitu ya. Kalau lingkungannya para perampok, maka akan menjadikan anak itu hebat dalam hal merampok gitu. Itu contohnya. Tapi karena lingkungannya Khobar Al-Wasi'ah punya visi misi yang bagus, berarti mau dijadikan anak yang hebat sesuai dengan visi misi Al-Wasi'ah. Ini lewat aja dulu ya, karena yang tahu anak hebat itu ayah bunda. Nah, hipnoparenting itu terdiri dari hipnosis dan parenting. Kalau parenting sering mendengar ya? Sering? Atau baru mendengar? Oh baru? Ada yang baru? Suka dengar tapi belum tahu ya? Oke. Jadi kalau parenting itu adalah pengasuhan orang tua kepada anaknya. Berarti bunda itu setiap hari itu melakukan parenting karena ngasuh. Muntah ngasuh berarti itu parenting. Gitu ya. Nah, parenting itu pengasuhan orang tua kepada anaknya. Tetapi yang terjadi tidak menghipnosis. Menurut katanya kurang tiap hari tidur bersama dengan anak, makan, hidup bersama dari tahun berapa coba? Bertahun-tahun kan? Selamanya anak ada di sekitar kita, tetapi tidak menghipnosis. Kenapa? Jadi susah jadi anak hebat. Betul enggak? Seperti itu. Aika hoyong maya, haya tadi oke putrana hoyong soleh, hoyong bagus, hoyong aktif dan sebagainya. Ya, tetapi upayanya tidak menghipnotis. Nah, contoh kalau kita mau sahur, bunda, kalau mau bangun sahur itu kan biasanya kalau ibu-ibu duluan ya bangunnya ya, karena memasak dan sebagainya. Biasanya kalau yang nggak biasa bangun dengan mindset, dengan pikiran, pola pikir, itu pasti nyetel alarm. Jam 2 cenah bangun, sampai alarm bangun jam 2. Disadar bangun tuh. Bangun tapi mareman. Bangun tapi mareman. Betul nggak? Kadang bangun sih cuma tunggu Korea. Nah, karena itu tergantung pada yang lain, pada HP. Tapi kalau kita misalnya Allah demi ibadah saya sempurna kepadamu, misalnya nggak sholat ya, kan karena ibu tuh sholat. Ini haroya gugah teh masak di benci nggak tuh sekali bapak-bapak. Ya Allah, meskipun saya nggak sholat, saya ikhlas bangun jam 2 untuk masak, untuk ibadah, untuk suami saya bekerjanya lebih giat, rezekinya lebih lancar, gitu kan? Anak saya menjadi hebat, gitu kan? Ya Allah, bangun ke jam 2, gitu kan? Itu biasanya bangun.
Saya sekarang setelah belajar hipnoterapi yang dulu sering sakit-sakitan, katanya tahu mungkinnya saya dulu sering sakit-sakitan, sakit perut dan karena perut biasanya saya yang sakit perut. Itu sekarang berubah mindset bahwa saya sehat. Makanya di sepanjang perjalanan saya sehat, saya hebat itu aja Bu. Itu menghipnotis. Saya sehat, saya hebat. Kemudian lihat putranya misalnya namanya dedenya, siapa namanya dedenya? Dede Al. Oh kayak itu ya, kayak Baby L. Leslar. Coba tatap wajahnya setiap melihat anak. Jadi daripada orang tanya, bangun itu yuk dan sebagainya ya. Nah kita kan biasa berceramah begitu ya, tiap hari kan penceramah padahal tidak dibayar dari amplopan. Rugi. Jadi caranya dari semenjak kecil ya hipnosis itu kita lihat tatap matanya, kita bilang Dede Al ya, Dede Al pinter gitu, terus aja kata-katanya soleh, pinter, jadi hafid, terus aja kata-katanya begitu. Bukannya eta irungna sih kesaha. Kan ibu nu ngadang oke gitu ya. Jadi seperti itu hipnosis itu. Ketimbang apalagi ketika nakal, misalnya, maneh teh, bentar ya. Kan kita kadang-kadang suka lepas kontrol. Sebelum kita marah, kita setting dulu. Nah, setting dulu pola pikir kita. Jangan-jangan yang merusak mental anak sehingga menjadi tidak hebat adalah orang tua sendiri. Ya. Kemudian contoh yang kedua, hipnosis itu adalah pagi-pagi Bunda kan suka riweunya. Masak, kemudian mau ke cover sekarang hipnoparenting, dandan dulu, mandi ya, pakai lipstick, pakai bedak dan sebagainya. Kalau setrika dulu dan sebagainya. Ibu, hari bapak nih, cing atuh pas sekalian riweuh mata. Nah, rudet dah bapak-bapak dia pamit gitu kan. Ini air setiap hari diminum. Ini juga bisa dipraktekkan di sekolah. Jadi misalnya ini berapa mili? 100 mili. Misalnya satu botol 200 mili. Dari mulai masuk sampai pulang lagi air harus sudah habis. Bagaimana caranya habis? Kemudian kalau pada saat berdoa boleh dibuka tutupnya, kemudian berdoa, kemudian diminum. Bunda juga sama, ini air merespon perkataan yang kita dengar. Mun urang rudet, budak sok rudet ya. Betul. Berarti lingkungan kita, nah suasana hati kita tuh gak nyaman. Kita kalau duduk deketan gini, contoh ya, ini contoh aja. Misalnya kita tahu nih, Bunda ini baik atau tidak baik misalnya dipandang orang. Kalau baik kita nyaman deket dia. Karena dalam diri kita itu ada darah, air yang di situ dipengaruhi oleh mindset kita. Kalau mindsetnya negatif, hal yang beda dekat. Betul nggak? Jadi sangat berpengaruh. Makanya kenapa kalau anak remaja yang haid sering berbarengan, kalau yang bareng-bareng, karena memang pengaruhnya. Jadi kalau misalnya beli minum di jalan, ya, yang di asong-asong. Itu kenapa Nabi mengatakan harus berdoa dulu? Karena yang diminum itu akan mempengaruhi kita. Yang insan tidak to'am. Perhatikan apa yang manusia makan, maka akan menjadi seperti itu. Tuangan barangkali orang seblak, ciki, gitu kan? Kemudian ada namanya seblak setan. Oh nyalah kalau itu ya, itu namanya aja makanan setan, dimakan oleh manusia coba. Kumaha pada hebat itu pasti kelakuan sih gak? Jangan sing saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi hipnosis dan parenting itu menjadi hipnoparenting. Suatu metode itu cara pemberian sugesti. Contoh, sugesti itu apa coba? Ada yang tahu sugesti?
Sugesti itu keyakinan. Lamun cek urang, kalau kata kita bisa. Kata kita nggak bisa. Seperti tadi kita mau bangun sahur. Ya Allah, saya bisa bangun jam 2, saya mau sholat, mau ibadah, pasti bisa. Kadang-kadang kita pengen pipis saja ke kamar mandi, padahal itu sedang membangunkan. Ya, oke, lanjut, kita lanjut dulu supaya tidak terlalu panjang di sini. Oke, bagaimana pola asuh yang menghipnosis? Nah, kita sering dengar hipnotis ya. Jadi hipnotis itu orangnya, kalau hipnosis itu aktivitasnya. Atau bagaimana kita menjadi seorang orang tua yang bisa menghipnotis anak. Nah sekarang zaman generasi milenial itu orang tua tuh gak hanya ngasuh tapi harus menjadi coach. Coach itu apa ya? Melatih. Malah orang mah tadi sanana HP oke diajarkan ke barudaknya. Terus orang teh ngelarang-larang ke barudak pengen main HP we. Nah padahal sekarang zamannya anak milenial itu hidupnya itu di HP. Tapi kita harus mengarahkan, jangan sampai ya, terjerumus lah ya. Pertama, penerimaan orang tua. Nah, hapunten-hapuntennya kadang-kadang kalau kita hamil, apalagi anak kedua. Anak pertama misalnya perempuan, anak kedua pasti hoyong laki-laki. Ngadoa anak kayak laki-laki we. Tidak berdoa hoyong soleh, hoyong pinter, hoyong ke jodoh nanti ulah anak mantan misalnya. Bahaya kan? Bahaya. Tak pernah terpikirkan tidak? Oh semua, alhamdulillah tergaduh mantannya. Ya, jadi kadang-kadang kita esensinya lupa, ya. Pertama, cinta kasih tanpa syarat. Penerimaan itu cinta kasih tanpa syarat. Kadang-kadang kan kita banyak syarat ke anak ya. Dek, si pinternya kayak kumamah dikitu dan sebagainya. Masih bersyarat. Seperti kita beribadah kepada Allah ingin surga. Padahal ibadah itu wajib. Ngasuh anak itu wajib. Karena anak tidak pernah minta dilahirkan dari rahim bunda. Bunda ingin melahirkan anak, tapi anak tidak pernah pesen lahir dari perut bunda. Jadi titipan, makanya anak disebut titipan. Upami dititipan berarti kedah dijagi. Nah, cinta kasih tanpa syarat melalui perhatian yang kuat dan sikap yang penuh kebahagiaan untuk mengasuh anak. Bunda bahagia mengasuh anak. Leres, bahagia, leres. Sekali lagi bahagia. Bahagia. Burudet. Kadang-kadang rudet nanti karena kita tidak menjadi teamwork yang hebat dengan pasangan. Jadi rudet ke suami, rudet ke betul? Oh, betul. Kayak suaminya dihipnotis sama ibu. Betul. Bagaimana cara menghipnotis suami? Diusapan. Beres deh. Jangan datang-datang karena datang mau ini di mana wae. Stop. Cara hipnotis itu seperti itu. Hipnotis itu nanti akan disampaikan. Ya, jadi harus tanpa syarat. Biasanya pagi-pagi itu terjadi kehebohan mau berangkat sekolah. Artinya kita menuntut banyak tapi tidak memperhatikan harapan anak. Anak itu diperhatikan dari mulai bangun, ya kan biasanya kami bangun teh, deh bangun di luar, yuk mama yuk gitu enggak? Oh enggak? Gimana caranya?